Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif al-awqatu allati tuqrahu fiha sholatu. Ini ya, suaranya jelas ya, jamaah. Terima kasih. Beberapa waktu di mana di situ dimakruhkan bahkan diharamkan untuk melakukan sholat, kecuali sholat yang ada sebab-sebabnya. Nah, 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat itu ada 5. Nomor 1 ba'dal asri. Jadi setelah asar kita sholat apa saja sunnah, tidak ada sebab, itu tidak boleh. Kalau yang ada sebab, contohnya ada gerhana, sholat jenazah, sebabnya karena ada orang meninggal dunia. Yang nomor 2, yang berikutnya mengqodoi sholat duhur. Jadi kemarin contohnya ada, kita waktu sholat duhur atau waktu duhur kita ketiduran sehingga kita bangun itu sudah masuk waktu sholat asar. Nah, bertepatan dengan sholat asar kita berjamaah sholat asar. Mestinya kan sebelum sholat asar kalau waktunya cukup kita mengqodoi sholat duhur dulu. Tapi karena ada sholat asar jamaah, kita afdolnya itu, sunnahnya itu ikut berjamaah. Nah, setelah jamaah asar kita mengqodoi sholat duhur itu boleh. Itu namanya sholat i'adah, sholat yang harus diqodoi. Mestinya tidak boleh dilakukan sholat setelah sholat asar, tapi karena ada sebab, ya sebab mengulangi itu, maka diperbolehkan. Nomor 2 wabada subhi, setelah sholat subuh tidak boleh melakukan sholat apa-apa. Nomor 3 wawaqtaz zawali, dan ketika waktu matahari tergelincir ke arah barat. Maksudnya ketika waktu sholat duhur, yaitu kalau persis matahari di atas. Kalau sekarang ya mungkin 11:30. Itu matahari persis di atas kita, maka kita ketika sholat itu tidak boleh. Kalau dalam hadis Nabi, li'annahu min fai'i jahannama, ketika waktu zawal, maksudnya itu persis ketika matahari di atas kita,
itu termasuk fai'i jahannama, umupi mendidihnya neraka jahanam. Oleh karena dawuhnya Kanjeng Nabi fa'abridu, maka tunggulah sejenak agar supaya suasana menjadi dingin. Fa'abridu bisolati, maka ketika sholat, berarti sholat zuhur atau sholat sunnah, itu menanti matahari agak dingin, tidak panas-panas banget. Nah, ijtihadnya ulama yaitu zawal, waktu zawal dari zuhur itu kira-kira 4 menit, minimal 4 menit. Jadi kalau waktu zuhur itu misalkan jam 12, maka kita melebihi 4 menit, 12 lebih 4 menit. Itu istilahnya ulama itu 4 menit. Jadi ketika misalkan sholat zuhur, waktu zuhur itu masuk jam 12 persis, maka ketika jam 12 persis itu kita melaksanakan sholat apapun, itu hukumnya adalah makruh. Yang nomor 4, wa waqtat tulu'i, dan ketika matahari tenggelam atau matahari surup. Ini alasan apa nanti di belakang, nanti alasannya. Jadi ketika matahari mulai proses tenggelam, matahari itu kan bulan. Ketika sudah mulai masuk tenggelam ke perut bumi biasanya, maka proses keliru ya, waqtatului waqtatuli, ketika proses matahari itu terbit. Matahari itu kan bunder, ketika mulai proses muncul ke permukaan terbit, maka kita melakukan sholat seperti itu hukumnya haram. Bukan cuma makruh tapi haram. Kemudian yang nomor 5, wal ghurubi, dan ketika matahari tenggelam atau surup. Nah, ketika tenggelam pun juga demikian, ketika prosesnya itu mulai masuk ke perut bumi. Tapi ketika masih muncul, kira-kira maksudnya itu masih di atas bumi, kira-kira 10 menit lagi atau 5 menit lagi, itu boleh melakukan sholat. Tapi ketika sudah mulai masuk tenggelam ke perut bumi, maka itu hukumnya adalah haram. Jadi makruh tapi mendekati haram. Tukrohu fiha sholatun la sababalaha. Semuanya itu waktu yang kita sebutkan 5 tadi, setelah asar, setelah subuh, ketika matahari di atas kita persis, ketika matahari terbit, ketika matahari surup atau tenggelam, semuanya sholat itu hukumnya adalah makruh kecuali sholat yang ada sebabnya. Nah, sholat yang ada sebabnya itu apa? Wa ma malahu sababun kaqodoi rotibatin wa kusufin wa janazatin fala tukrohu fiha. Kalau sholat itu ada sebabnya, contohnya di sini adalah seperti yang kita sebutkan, yaitu mengqodoi sholat fardu. Tadi saya contohkan sholat duhur atau sholat isya, tapi kebablasan sudah waktunya subuh. Ya kita jamaah sholat subuh terlebih dahulu, karena itu afdolnya, sunnahnya ikut berjamaah. Nanti setelah jamaah sholat subuh baru kita mengqodoi sholat isya, itu boleh. Wa kusufin, dan seperti adanya gerhana matahari atau bulan. Ternyata munculnya gerhana matahari itu misalkan pukul 4 atau jam 5, berarti kita sudah melakukan sholat asar. Lah ini boleh kita melakukan sholat gerhana matahari
karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena gerhana matahari. Atau ada gerhana bulan tapi munculnya setelah subuh. Jadi setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah ternyata ada gerhana bulan, maka setelah subuh melaksanakan sholat gerhana bulan itu hukumnya boleh karena ada sebab. Sebabnya apa? Yaitu karena ada gerhana bulan. Dan kemudian wajana zatin, dan karena ada orang meninggal dunia. Ya kalau idealnya itu kita sholat asar dulu baru kita sholat jenazah dulu baru asar. Tapi karena ini ada sebab nggak masalah. Sholat jenazah dilaksanakan ketika setelah sholat asar, setelah subuh, atau ketika matahari terbit atau tenggelam itu boleh. Fala tukrahu fiha, di sini hukumnya tidak dimakruhkan. Nah, lalu mengapa dalam waktu 5 itu sholat apapun baik fardu maupun sunnah itu hukumnya dimakruhkan atau bahkan diharamkan? Wasirun nahyi at-tawaqi min mudhahati abdi syamsi wa ba'tsid da'iyati wan nisyati. Rahasia atau sirinya tidak diperbolehkan sholat pada waktu-waktu tertentu, yaitu kita sebutkan 5, itu menjaga agar supaya tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Kalau menyembah matahari itu kan di Jepang, namanya agamanya itu Shinto. Shinto itu ya mungkin bukan hanya di Jepang saja, mungkin di Indonesia sebagian itu ada orang-orang yang kepercayaannya itu menyembah matahari. Nah, ini rahasianya tidak diperbolehkannya itu karena menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Mengapa menyembah matahari? Yaitu karena ketika munculnya, ketika tenggelamnya, ketika ketika zawal di atas kepala kita, ini menjaga agar supaya tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Dan agar supaya apa? Waktu-waktu yang kita sebutkan 5 tadi itu agar supaya menimbulkan gairah. Maksudnya menimbulkan gairah gimana? Kalau kita itu sholat terus menerus, bar subuh sholat, setelah asar sholat, nah nanti kita itu akan bosan. Oleh karena itu ketika asar itu diganggangi, tidak ada rutinitas sholat lagi, setelah subuh diganggangi, disela-selani, dijeda, tidak ada kegiatan sholat lagi. Ini agar supaya timbul terengginas lagi ketika nanti kita mau sholat duha atau sholat duhur, atau setelah asar kita mau melaksanakan sholat maghrib, itu agar supaya kita tuh nisyat, timbul terengginas, tidak membosankan. Jadi kalau nanti diforsil terus, tidak ada jeda, maka kita itu yang timbul itu adalah nanti timbulnya menjadi bosan. Jadi karena apa? Jadi ziyatatu tahridin wa ba'thun ala istidori qada'il waqti bitasbihi hadron minal malali bil mudawamati wa tafarrujan bil intiqali min nau'i ibadatin ila nau'in akhar. Jadi waktu-waktu sholat itu juga ada jeda, ada yang dimakruhkan, ada yang dilarang. Ini agar supaya ibadah-ibadah kita itu dalam keadaan terengginas itu semangat. Dalam arti kalau ibadah itu dengan bahagia, dengan nyaman,
maka yang timbul nanti itu adalah kebahagiaan ibadah itu sendiri. Tapi kalau terus-menerus diforsir, tidak ada larangan sama sekali, maka ibadah-ibadah itu akan menjadi membosankan. Ini jangan sampai sholat kok sampai bosan ya, makanya dijeda. Baca Quran juga boleh, membaca istighfar juga boleh, membaca tasbih itu juga boleh. Jadi jangan diforsir. Setelah asar sholat, setelah subuh sholat, ya ini malah nanti membosankan. Ya kalau kita senangnya kita itu baca tahlil ya baca tahlil, baca istighfar ya baca istighfar. Kalau kita itu senang baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Jadi kalau dalam kitab hikam itu disebutkan mengapa tanawwa'atil a'malu, Allah itu membuat amal-amal ibadah itu macam-macam, ada sholat, baca Al-Quran, istighfar, zakat dan lain sebagainya, agar supaya likaila tamulah, agar supaya kita itu tidak bosan. Kalau orang Islam itu bosan dengan ibadah ya malah lucu. Ya ini yang di hadaron, ini yang tidak diperbolehkan. Fafi ta'li hadzal awqati ziyadatu tahridin wa ba'thin alam idori qadha'il waqti. Nah, dalam waktu jeda di antara asar dan maghrib, subuh dan duhur, atau yang lain-lainnya lah setelah zawal itu agar supaya menambah semangat takhlidin wa ba'thin, semangat untuk menanti waktu-waktu yang akan datang. Jadi ketika nanti setelah asar diforsir sholat diperbolehkan, ya nanti kita akan menjalankan sholat maghrib itu menjadi bosan. Begitu juga ketika setelah subuh itu nanti diperbolehkan sholat tidak ada jeda, maka nanti kita itu tidak semangat lagi untuk melakukan sholat duha misalkan, atau sholat duhur misalkan. Oleh karena itu ada waktu-waktu jeda itu agar supaya kita itu semangat untuk melaksanakan kewajiban sholat berikutnya. Jadi kalau setelah asar ya kita menanti sholat maghrib. Jadi sholat maghrib nanti itu semangat. Begitu juga setelah subuh nanti kita itu menanti sholat zuhur. Pagi sampai zuhur itu kan aktivitasnya itu kan untuk urusan duniawi, untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rezeki. Ini agar supaya sholat zuhur itu melaksanakan dalam keadaan semangat, atau bahasa di sini itu terwinas. Jadi agar supaya tidak menjadi bosan sholat terus, ya ini akhirnya itu justru akan menjadi bosan. Yang timbul itu adalah pikiran-pikiran yang tidak baik. Sholat terus ya kenyataannya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini nanti yang menjadi sasaran tidak baik itu adalah rutinitas sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mayugdo minan nawafili, ibadah-ibadah sholat yang dikodoi, ya ibadah-ibadah sholat sunat, sholat ibadah sholat yang sunnah ini yang boleh dikodoi. Ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa saja? Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat rakaataini ba'dal asri. Faqila lahu amana haitana an hadza. Faqala huma rakaatani kuntu usallihima ba'da dhuhri. Fasagholani anhuma al-wafdu. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sholat 2 rakaat setelah asar. Tadi kan sudah dikatakan di depan bahwa
sholat setelah asar kalau tidak ada sebab itu hukumnya adalah haram atau makruh. Nah, ini ada hadis atau riwayat Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Nah, ketika ditanya jawaban Rasulullah bagaimana? Faqala, Rasulullah menjawab bahwa 2 rakaat setelah asar yang saya kerjakan itu adalah saya mengqodoi sholat sunnah ba'da zuhri. Kalau badal asri nggak ada, tapi ba'da zuhri. Ini sebuah menjadi rutinitas Rasulullah. Rasulullah sudah terbiasa melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Nah, pada waktu itu, ini sunnah diqodoi. Kalau fardu diqodoi itu kan lumrah, ini sunnah diqodoi. Karena Rasulullah itu sudah terbiasa, sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi adah kebiasaan Rasulullah. Setiap sholat zuhur itu sholat sunnah 2 rakaat. Nah, pada suatu ketika Rasulullah ini tidak mengerjakan sholat zuhur ba'da zuhri, sunnah ba'da zuhri, karena ada rombongan bertamu kepada Rasulullah, sehingga sampai waktu zuhur itu habis Rasulullah tidak melaksanakan sholat sunnah ba'da zuhri. Oleh karena itu oleh Rasulullah diqodoi setelah sholat asar. Jadi sebabnya iki ana, sebabnya apa, yaitu ngodoi. Jadi kalau qodho itu waktunya itu bebas. Jadi misalkan saya tadi malam nggak sholat isya, ya saya ini tak qodhoi sholat isya, bebas, boleh. Karena qodho itu posisi tidak pada waktunya. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha, istri Rasulullah yaitu Sayyidati Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghalabahu naumun aw marudun falam yakum tilkal lailata shalla min awalin nahari isnatai asyrata rakaatan faman kana lahu wirdun fa'aqahu fafatahu andalika udun fayam bagi Allah yurokhiso li nafsihi fatarki bel yatadarokuhu fi waktin akhoro hatta la tamila nafsu iladdaiyah warrofaiyah. Pada suatu ketika Rasulullah itu ketika sakit atau ketiduran, maka Rasulullah di malam hari belum sholat. Ya, Rasulullah di malam hari belum sholat atau tidak sholat. Maka ketika menjelang siang hari Rasulullah itu sholat 2 rakaat. Jadi biasanya Kanjeng Nabi itu sholat tahajud, sholat malam. Tapi kalau Rasulullah itu ketiduran atau Rasulullah itu sakit kan tidak bisa mengerjakan. Maka ketika di siang hari Rasulullah itu mengodoi dan diganti sholat 12 rakaat. Ini karena sholat malam atau sholat tahajud oleh Rasulullah itu ya karena Rasulullah itu sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi itu tidak melaksanakan sholat malam hari, ya karena ketiduran atau mungkin karena sakit, maka di siang harinya itu Rasulullah itu mengqodhoi menjadi 12 rakaat. Nah, dengan hadis ini dikatakan barang siapa faman kana lahu, barang siapa sudah menjadi kebiasaan dia itu melaksanakan rutinitas ibadah. Jadi misalkan saya itu biasanya itu Pak Awi,
nek bengi iki salat hajat utawa salat tahajud walaupun 2 rakaat misalkan. Karena saya dari pergi jauh, saya itu kesel akhirnya kan ketiduran sampai keblabasan. Nah ini karena sudah menjadi rutinitas inilah kalau bisa itu kita itu di siang harinya maksudnya seperti waktu-waktu sekarang ini kita kodok rutinitas kita tadi menjadi 12 rakaat. Ya kalau tidak bisa seperti Kanjeng Nabi 12 rakaat ya paling tidak kalau kebiasaannya itu 2 rakaat ya kita kodok 2 rakaat. Karena itu sudah menjadi wirdun itu menjadi rutinitas. Bahasanya itu karena itu menjadi kebiasaan walaupun toh itu istilahnya itu dikodoi di siang hari maka dicatat seperti sholat di malam hari. Jadi barang siapa sudah punya kebiasaan tapi karena ada udrun fayam bagi maka seyugjanya dia tidak apa istilahnya itu meringankan diri untuk meninggalkannya itu tidak. Bal yatadarokuhu bahkan dia itu nusuli atau ganti di siang hari fi waktin akhara waktu yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita ini sebagai orang itu jangan enak wah aku serapopo ninggalin tadi malam. Sehingga kita itu tidak merasa enak-enakan. Maksudnya enak-enakan itu apa? Hati kita itu akhirnya terbiasa meninggalkan rutinitas di kita. Jadi misalkan lagi saya ini sudah terbiasa kalau subuh itu membaca surat Waqiah, Tabarok dan lain sebagainya misalkan ini. Dilelang ngantuk banget ya saat-saat sekarang ini kita ganti. Atau kita punya rutinitas setelah subuh itu baca sholawat atau fatihah 100 kali misalkan. Karena saking ngantuknya, ngantuk itu kan mundur. Maka kita ganti di waktu yang lain siang hari seperti ini kita nanti baca fatihah 100 kali. Itu misalkan seperti itu. Maka ketika kita mengganti di lain waktu karena ada udzur maka dicatat seperti kita yang melaksanakan misalkan setelah subuh. Jadi misalnya kita itu terbiasa setelah asar kita itu bahasa Jawa itu kan sebagian ulama itu mempunyai rutinitas barang siapa setelah sholat asar, pokoknya setelah asar, tidak setelah sholat bersih ya nggak apa-apa. Baca Waqiah minimal 3 kali maka rezekinya itu lancar seperti air hujan misalkan. Dan kita sudah terbiasa melaksanakan rutinitas surat Al-Waqiah ya karena Quran. Maka tiba-tiba setelah asar kita tuh ngantuk atau mungkin kita baru sakit di lain waktu kita qadha agar supaya kita apa? Bahasanya sih khodama itu kebiasaan kita sudah melekat pada diri kita. Nanti kalau kita itu tidak mengqadha'i atau kita itu sudah terbiasa meninggalkan ya maka nanti akan memulai lagi itu akan menjadi oleh karena itu kalau sudah menjadi rutinitas kok ada udzur karena sakit atau karena ketiduran ya lain waktu kita qadha'i. Fatadarukuhum husnun hasanun ala sabili mujahadatin nafsi. Maka mengkodoi bahasa di sini kan nusuli ini maksudnya itu mengkodoi rutinitas yang kita tinggalkan tadi karena ada udzur mungkin sakit atau mungkin lelah atau mungkin ketiduran ngantuk berat maka itu hukumnya adalah hasanun baik sekali tujuannya ala sabili mujahadati nafsi tujuannya adalah agar nafsu kita itu tidak terbuai terus-menerus meninggal. Kan, lu ninggalin rutinitas ibadah itu kan enak, lali, tapi nanti kan mulai lagi itu menjadi fayak sidubi ala yafturo fi dawami amalihi. Tujuannya apa? Kita kok mengqadha'i rutinitas yang kita tinggal, ya entah itu sholat sunnah, entah itu baca Al-Quran, entah itu wiridan.
Tujuannya adalah agar supaya kita itu tidak kendor, al-yaftura itu kendor, untuk senantiasa melaksanakan rutinitas amal-amal kita. Jadi sekali lagi, kalau kita itu punya rutinitas, entah itu baca Al-Quran setelah subuh atau setelah asar, atau rutinitas kita sholat malam, entah itu hajat, entah itu tahajud, atau rutinitas apa sajalah, kalau memang itu ada udzur terpaksa kita tidak bisa melaksanakan atau meninggalkan, maka di lain waktu kita itu disunahkan untuk mengqodoi, untuk melaksanakan seperti yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya riwayat adalah Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar. Pada sholat asar itu setelahnya tidak diperbolehkan melaksanakan sholat. Ternyata Rasulullah itu melaksanakan. Apa itu yang dilaksanakan Rasulullah? Ternyata yang dilaksanakan Rasulullah adalah mengqodoi sholat ba'da dzuhri. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sudah merutinitaskan, membiasakan sholat ba'da dzuhri 2 rakaat. Nah, karena ada udzur-udzurnya itu apa? Ada rombongan tamu setelah sholat zuhur, Rasulullah menemui tamu, ternyata sampai waktu sholat zuhur itu habis, sehingga tidak sampai melaksanakan sholat ba'da dzuhri. Oleh karena itu Rasulullah mengqodoi ba'da dzuhri dilaksanakan setelah sholat asar. Semoga bermanfaat. Ini sebagai penutup akhir tahun bab sholat. Nanti untuk minggu depan sudah masuk Kitabu Asrori Zakat, menerangkan rahasia-rahasia zakat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.